Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali beraktivitas hari ini, tentunya dalam rangka melakukan proses pembelajaran. Baik, untuk materi hari ini kita sudah masuk ke pembuatan buku besar ya atau pencatatan transaksi ke dalam buku besar atau melakukan proses posting. Nah, pada pekan lalu ya kalian telah mempelajari tentang apa itu buku besar, kemudian bentuk-bentuknya bagaimana, kemudian apa itu posting, kemudian bagaimana caranya melakukan posting ke buku besar. Nah, hari ini saya ingin mengajarkan kepada kalian ya bagaimana cara membuat sebuah buku besar dari jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Oke, langsung saja diperhatikan baik-baik. Baik, di layar kalian telah nampak sebuah contoh daripada jurnal umum. Nah, jurnal umum inilah yang nantinya akan dibuatkan buku besar ya ataukah akan dilakukan proses posting ke buku besar. Ya, sekilas saya sampaikan bahwa jurnal umum itu ya merupakan kumpulan dari pencatatan transaksi ya berupa bukti dokumen yang kemudian dibuat ke dalam jurnal ini. Nah, ini adalah contoh ya. Nah, di jurnal umum itu tentunya harus ada copy ya, di mana ada 3 baris. Baris pertama itu merupakan pencatatan apa yang dibuat ya, contoh jurnal umum. Kemudian yang kedua nama perusahaan. Kemudian yang ketiga periode atau tahun keberapa ya jurnal atau transaksi itu terjadi. Nah, kemudian di akhir jurnal itu harus dicari totalnya ya. Kemudian antara total debit dan kredit itu harus sama supaya dikatakan ya balance atau seimbang. Nah, jika sudah seimbang seperti ini maka dapat dikatakan bahwa jurnal yang kalian buat itu sudah benar. Baik, langsung saja kita membuat buku besarnya. Nah, ini saya sudah buatkan ya kumpulan buku besar. Jadi setiap akun yang ada di jurnal umum itu harus dibuatkan masing-masing buku besarnya. Jadi antara satu buku besar itu harus sama semua akunnya. Contohnya akun kas ya. Jadi semua akun kas dulu yang terlebih dahulu yang akan dibuatkan. Langsung saja ya, diperhatikan baik-baik. Nah, yang pertama kita akan membuat ya buku besar kas. Nah, ini sudah ada formatnya karena yang diminta ini postinglah transaksi berikut ke dalam buku besar 4 kolom. Artinya bentuk buku besar yang digunakan itu seperti yang saya jelaskan pekan lalu bahwa yang 4 kolom itu berarti dia bentuk stapel. Nah, bentuk stapel ini ada dua ya, ada dua. Ada bentuk stapel berkolom saldo rangkap dan ada bentuk stapel berkolom saldo tunggal. Nah, ini yang 4 kolom artinya itu bahwa dia menggunakan kolom saldo rangkap. Nah, inilah contohnya ya. Nah, ini dinamakan buku besar bentuk stapel berkolom saldo rangkap karena masing-masing kolom antara debit dan kredit masing-masing mempunyai kolom saldo. Ya. Baik, kita langsung saja. Nah, kita yang pertama itu kenapa harus kas? Karena diperhatikan untuk menuliskan buku besar itu terlebih dahulu kita lihat nomor rednya. Nah, angka akun yang memiliki angka pertama 1 ya, itu berarti dia duluan yang dibuatkan buku besarnya, kemudian menyusul 200-an, 300-an, 400, 500 dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama itu kas karena kas yang merupakan angka yang paling kecil ya. Angka yang paling kecil, angka 111. Jadi dia yang duluan dibuatkan buku besarnya. Nah, jadi nama akunnya kita tulis ya, kas. Kemudian nomor akun itu kita ambil dari mana? Ini, ya nomor repnya. Nah, dituliskan.
111. Nah, kemudian di sini adalah kolom tanggal yang ditulis itu tanggal, bulan, dan tahun. Nah, sebelumnya kita harus buatkan dulu ya eh, kopnya juga. Jadi untuk buku besar itu hanya satu kop yang digunakan, ya satu saja. Kemudian setelah itu tidak ada lagi dibawa, pokoknya hanya satu kop ya. Jadi ada 3 baris juga, sama dengan di jurnal umum. Baris pertama itu judulnya ya buku besar, kemudian yang kedua itu nama perusahaannya. Ya, karena di sini tidak dicantumkan nama perusahaan, maka saya tuliskan nama perusahaan di sini supaya kalian mudah memahaminya. Kemudian yang ketiga, periode ya. Jadi ini jurnal ini terjadi di bulan Januari 2017. Maka dibuat di sini periode Januari 2017. Kemudian di kolom tanggal kita lanjutkan. Nah, yang ditulis itu adalah bulan tahun. Kalau di baris pertama ini kita harus tuliskan tahunnya dulu. Dia di tahun 2000, sama dengan ini ya, 2017. Kemudian di bawahnya di sini adalah bulan Januari, bisa disingkat. Kemudian tanggal transaksi itu terjadi tanggal 1 ya, karena ya. Jadi kita harus teliti, diperhatikan baik-baik. Ya, jadi semua yang di jurnal yang ada kungkasnya itu akan dikumpulkan menjadi satu buku besar secara berurut ya. Ini jurnal kas ada tanggal 1. Nah, keterangannya itu diambil menjadi jurnal umum ya. Dari tulis jurnal umum. Kemudian perhatikan baik-baik. Setelah itu repnya diambil halaman 1. Repnya itu menjadi halaman 1 karena semua ya di jurnal ini itu hanya satu lembar saja. Ya, beda dengan contohnya di perusahaan besar itu banyak sekali jurnalnya ya, ada sampai 1000 lembar, maka itu pasti punya halaman. Kalau ini hanya digunakan satu halaman saja, jadi tulis di sini halaman 1. Nah, itu kolom. Nah, kolom debit kredit itu ditulis berdasarkan penempatan kas. Kasnya berada di sebelah mana, ini yang tanggal 1 di sebelah debit, maka kita pindahkan juga di sebelah debit menjadi 10 juta. Ya. 10 juta. Kita ubah dulu menjadi mata uang rupiah. Nah, 10 juta rupiah. Ini bisa dipakaikan ya, tambahkan 0 di belakang koma untuk menandakan bahwa itu adalah rupiah. Bisa juga dihilangkan nolnya, tidak usah ditulis ya. Kemudian kredit kosong, kemudian ini saldonya berarti debit bertambah 10 juta. Oke. Kemudian kita cari kembali di mana lagi ada kas. Nah, ini ada di tanggal 8 ya. Tanggal 8 itu ada kas. Tanggal 8 bisa 08 ya. Kemudian jurnal umum. Kemudian halaman 1. Kemudian kita lihat untuk transaksi tanggal 8 itu kasnya dia di debit atau kredit. Nah, dia penempatan di kredit, maka juga ditempatkan di sisi kredit. Sebesar berapa? 750.000 rupiah. Salah. Nah, 750.000. Karena dia di sebelah kredit, maka harus dikurang dengan tadi ya, saldo
Berarti dikurang 750 menjadi 9 juta. Oke, sisa 9.250. Kenapa bukan disebabkan kredit? Karena ini adalah eh, hasil akhir saldo ya yang akan dikurangkan dengan sisi debit, dikurangkan kreditnya 750, jadi menjadi 9.250. Ya, bukan di sini tempatkan. Oke, kita lagi kembali mencari kas. Nah, ini ada lagi kas di tanggal 12. Dia di sisi debit ya. 2.200.000 tanggal 12, jurnal umum. Kemudian halaman 1. Tadi dia di sisi mana? Di sisi debit. Berarti di sini 2.200.000. 2.200.000. 2.200.000 berarti karena di sisi debit kembali, maka sisa saldonya bertambah ya. Oke. Jadi sekarang menjadi 11.450. Ya. Oke, jadi kalian bisa catat ya di bukunya. Karena saya menggunakan laptop, kalian bisa juga catat di laptop atau di bukunya. Kemudian kita lagi cari kas. Ya, cari akun kas. Nah, kita dapat akun kas di tanggal 17. Dia berada di sisi kredit ya. Tanggal 17 ada akun kas. Jurnal umum. Kemudian tanggal halaman 1. Kemudian tadi dia di sisi kredit. Ya, 1 juta. 1 juta. Karena di sisi kredit maka dikurangkan ya. Oke, sisa keuangannya saldonya 10.450. Oke, kita cari lagi apakah masih ada akun kas. Oke, masih ada di tanggal 20. Ya, di tanggal 20 itu ada kas yang masuk sebesar 750.000, artinya di debit ya. Di debit tanggal 20, jurnal umum, diperoleh dari mana? Di jurnal umum, kemudian halaman 1. Tadi ada 750.000 di debit. Nah, kalau di debit berarti ada penambahan. Ada penambahan saldo 750.000. Nah, sekarang totalnya menjadi 11.200.000. Kemudian cari lagi, ya pokoknya dicari terus akun kas sampai habis. Apakah masih ada? Oke, masih ada di tanggal 25. Ya, masih ada akun kas di kredit sebesar 1.500.000 ya, berarti ada pengeluaran tanggal 25. Dia dapat dari mana? Dari jurnal umum, kemudian halaman 1. Kemudian
tadi tanggal 25 itu ada kredit ya, ada pengeluaran, ada 1.500.000. Oke, berarti kalau dia di sisi kredit maka ada pengurangan saldo. Ini sama dengan dikurang ya, karena di kredit. Oke, jadi sisa saldo sekarang 9.700.000. Kita cari lagi apakah masih ada transaksi yang terjadi. Masih ada. Oke, masih ada ya di tanggal 28 itu ada kas keluar sebesar 950.000 ya. Ada lagi kas keluar 950 tanggal 28. Tanggal 28. Oke, ada lagi didapat dari jurnal umum halaman 1. Ya, kemudian ada pengeluaran kembali 7 berapa? 950.000. Oke. Karena ada pengeluaran maka saldonya akan dikurangi ya. Oke, kita lihat kembali apakah masih ada akun kas transaksi. Ya, masih ada di tanggal 29. Nah, ada akun kas. Ya, kas masuk ya. Di debit 1.350.000 rupiah. Tanggal 29. Jurnal umum. Oke. Ada pemasukan 1.300.000. Oke. Berarti ditambah ya sama dengan ditambah 1 juta, maka saldonya bertambah menjadi 10.100.000. Oke, kita lihat lagi apakah masih ada akun kas. Oke, masih ada akun kas di tanggal 30. Ini kayaknya terakhir. Ada ya, ada pengeluaran saldo ya, kas keluar sebesar 500.000. Kalau keluar itu berarti di debit ya. Debit. Di kredit tanggal 30 halaman 1. Ada sebesar 500.000 rupiah ya. Nah, kalau di sisi kredit itu berarti ada kas keluar. Nah, jadi pengeluaran kas berarti dikurang ya. Nah, jadi ini ya, karena tidak ada lagi akun kas ya, sudah selesai. Maka inilah akhir saldo dari akun buku besar kas. Nah, inilah nantinya hasil akhir ini yang akan ini sebenarnya yang dicari sebenarnya ya. Dan nantinya inilah yang akan dibuatkan neraca saldonya. Jadi tujuan ini buku besar adalah untuk mencari ya masing-masing sisa saldo pada masing-masing akun ya, masing-masing buku besar yang nantinya akan dibuatkan neraca saldonya. Nah, kita tandai saja supaya gampang ya. Nah, sisa akhirnya nanti nih pada saat kita membuat neraca saldonya maka diperhatikan juga dia berada di sisi debit. Maka nanti pada saat pemindahan ke neraca saldo maka dia juga berada di sisi debit ya, atau debit. Kemudian kita lanjut ya.
kas yang kedua setelah triple satu, ya satu satu kita cari lagi satu satu dua. Nah satu satu dua itu kalau selesai satu 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 maka selanjutnya adalah satu satu dua. Nah kalau tidak ada satu satu dua kita lanjut lagi satu satu tiga. Ya apakah ada satu satu dua? Nah ini ada satu satu dua. Satu satu dua. Satu satu dua. Oke, ini ada ya piutang. Nah, kita buatkan juga buku besar untuk piutang. Oke, nomor akun piutang itu berapa tadi? 112. Oke, kita buatkan. Nah, tahunnya kembali menulis 2017. Kemudian Januari. Nah, tanggal berapa itu yang ada akun piutangnya. Kita cari piutang dari awal ya. Nah, piutang kita cari piutang, akun piutang. Nah, ini ada di tanggal 6 ya, ada transaksi piutang. Oh, ada piutang yang masuk ya kalau ada piutang masuk kalau masuk itu berarti debit kalau ada keluar itu di sisi kredit ya karena di sisi debit berarti keluar. Oke, tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? Tanggal 6. Oke, tanggal 6 keterangannya sama ya. Jurnal umum. Kemudian halaman 1, kemudian tadi di sisi di sisi debit ya. Nah, sisi debit ada pemasukan piutang sebesar 1 juta. Nah, kita ubah dulu nih. 1 juta. Oke. Kemudian tuliskan 1 juta. Saldo debitnya 1 juta. Nah, kemudian kembali ke jurnal. Apakah masih ada akun piutang? Ya, ini ada di tanggal 20. Ya, ada tanggal 20. Tadi piutangnya itu sebelum ada pengeluaran piutangnya, ada piutang keluar sebesar 750.000. Jadi dia di sisi kredit. Nah, jurnal umum ya dari mana dapat dari jurnal umum. Kemudian halaman 1 karena dia di sisi kredit ya berarti sebentar dikurang sebesar berapa tadi itu? Sebesar 750.000. Oke, berarti dikurang ya. Oke, jadi kembali ke jurnal apakah masih ada akun piutang? Oke, sudah tidak ada lagi akun piutang ya. Maka inilah yang menjadi sisa saldo untuk piutang ya. Oke. Kita lanjut lagi mencari karena sudah selesai maka kita lanjutkan lagi mencari buku besar yang ketiga ya. Setelah 112 jadi berurut 113 apakah ada?
Nah, ini ada 113 ya. Ada 113 berarti yang dibuatkan buku besar yang ketiga itu perlengkapan. Oke, kita tulis perlengkapan. Nomor akunnya itu kalau perlengkapan 113 tadi ya. Ini 113. Oke, kembali tahunnya ditulis 2017. Nah, kemudian bulan Januari. Nah, tanggal berapa kita mulai cari ya. Akun perlengkapan mulai dari pertama. Oke, akun perlengkapan. Akun perlengkapan. Nah, ada di tanggal 3 ya, ada perlengkapan yang masuk sebesar 2.500.000. Oke, tanggal 3. Kemudian keterangannya itu didapat dari mana? Jurnal umum, kemudian halaman 1. Nah, tadi ada perlengkapan yang masuk ya 2.500.000. Dua juta lima ratus. Oke, 2.500.000. Nah, berarti saldonya 2.500.000. Oke, kita kembali mencari akun perlengkapan, apakah masih ada? Nah, akun perlengkapan. Sudah tidak lagi ya. Nah, jadi inilah akhir saldo dari buku besar perlengkapan ya. Ini saldonya. Oke. Nah, ya. Nah, jadi sudah ada 3 buku besar yang dibuatkan. Nah, ini sudah masih ada beberapa buku besar yang mestinya harus dibuatkan lagi ya, diselesaikan sampai semua akun-akun ini ya, akun-akun ini masing-masing mempunyai buku besar ya. Nah, jadi yang saya contohkan hanya 3 buku besar saja ya. Nah, berikutnya mungkin kalian bisa melatih diri ya, bisa menyelesaikan jurnal ini ya, diselesaikan postingnya ya, dibuatkan buku besarnya ya. Semoga kalian bisa menyelesaikannya sampai selesai ya, dicoba terus latihan. Oke, mungkin hanya 3 contoh saja yang saya berikan ya. Untuk penyelesaiannya kalian sendiri yang latihan menyelesaikan ataukah berusaha untuk menyelesaikannya ya. Ya, bisa dilihat-lihat dulu sebelum saya tutup. Ya, jadi ada beberapa transaksi. Nah, ini semua harus dibuatkan buku besar.
Oke, ya. Nah, demikianlah contoh pembuatan buku besar ya atau proses melakukan posting. Nah, semoga kalian sudah bisa memahaminya, bisa menyelesaikannya ya dan sudah bisa mengerjakan atau melakukan posting ke buku besar. Ya demikian pemaparan dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.